Sebuah museum itu lebih dari sekedar tempat penyimpanan artefak kuno maupun benda-benda mati. Sebuah museum ini bisa mencerminkan peradaban sebuah negara. Dan museum ini juga bisa menjadikan ruang untuk mengabadikan momen-momen ataupun perjalanan waktu serta perubahan zaman. Akan tetapi di era digitalisasi seperti saat ini, mungkin perlu dipikirkan ya, apa saja relevansinya khususnya bagi generasi yang terbiasa dengan kehidupan di dunia maya dan begitu sangat tergantung kepada teknologi. Bagaimana membuat museum itu jauh lebih menarik, jauh lebih diapresiasi dan juga bisa dijadikan tempat untuk mengedukasi kita dan mengapresiasi perjalanan bangsa kita. Insight with Desi Anwar saat ini berada di Museum Nasional untuk mungkin mempertanyakan kembali apa kira-kira peran ya sebuah museum, khususnya museum nasional di era digital saat ini. Museum Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Museum Gajah bukan sekadar museum terbesar dan tertua di Indonesia. Didirikan pada 24 April 1778 di bawah pemerintahan Belanda, museum ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah bangsa. Di dalamnya tersimpan ribuan artefak berharga dari arca kuno, prasasti, keramik, tekstil tradisional, hingga senjata dan benda arkeologi yang merekam jejak peradaban Nusantara. Namun, sebuah tragedi mengguncang museum ini pada September 2023. Kebakaran hebat menghanguskan sebagian besar koleksi dan infrastruktur. Warisan sejarah yang telah bertahan ratusan tahun nyaris lenyap dalam hitungan jam. Kini, Museum Nasional Indonesia bangkit dengan wajah baru. Lebih dari sekadar pemulihan fisik, revitalisasi ini membawa transformasi konseptual, yaitu reprogramming, redesigning, dan reinvigorating. Sebuah reimajinasi warisan budaya yang tak hanya menjaga sejarah, tapi juga menjawab tantangan zaman. Di era digital yang serba cepat, museum dituntut untuk lebih dari sekadar ruang pameran. Konservasi dan digitalisasi harus berjalan beriringan. Inovasi menjadi kunci untuk menarik generasi muda, memastikan bahwa museum tetap relevan sebagai pusat edukasi, penelitian, dan refleksi atas kekayaan sejarah serta budaya Indonesia sebagai jati diri bangsa. Halo Pak Menteri, apa kabar? Sehat selalu ya. Dan Insight with Desi Anwar kali ini sudah ditemani Menteri Kebudayaan kita Pak Fadly Zon. Dan tentu saja kita ingin ya tahu karena kita sekarang berada di Museum Nasional yang mungkin lebih dikenal sebagai Museum Gajah. Ya. Apa-apa saja kira-kira peran Museum Nasional ya untuk memajukan kebudayaan Indonesia. Nah, ini kan sekarang yang namanya Menteri Kebudayaan itu bisa lebih fokus ya. Kalau dulu kan ada pendidikannya ya, tapi sekarang ada riset dan lain sebagainya. Tapi sekarang fokus ke kebudayaan. Kira-kira Pak Fadly, apa nafas baru dari kementerian ini yang mau dibawa lah? Terima kasih Mbak Desi. Pertama, kita berada di Museum Nasional ini adalah museum yang terbesar dan yang tertua. Ini dibuat di zaman Belanda tahun 1778 dan terus mengalami berbagai upaya kita untuk merevitalisasi. Tetapi di sini saya kira termasuk koleksi yang paling lengkap dari artefak Nusantara dari sejak periode
prasejarah atau sejarah awal hingga yang kontemporer. Jadi kita ingin jadikan Museum Nasional ini sebagai benchmark museum-museum yang ada di Indonesia yang jumlahnya sekarang kurang lebih 469 museum. Baik punya lumayan, cukup pemerintah banyak pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, perorangan, swasta dan lain-lain. Nah, ini juga harus jadi pusat edukasi, pusat literasi dan bahkan seni. Jadi memang di tempat ini dari dulu ya sebagaimana kita ketahui tempat artefak, tetapi kita ingin artefak ini bukan artefak yang statis tapi dinamis. Dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan dari masa lalu itu menjadi bagian jembatan terhadap kita sekarang. Iya, perjalanan bangsa kita Jadi, yang sebenarnya kan lumayan masa cukup lalu, panjang. masa kini dan masa depan itu dijembatani oleh museum antara lain. Termasuk kalau kita lihat ini juga ke depan akan kita jadikan semacam art space, public space yang bisa segala macam occasion. Termasuk juga nanti merchandise-nya menampilkan berbagai macam koleksi yang ada di sini, pengetahuan-pengetahuan terkait seni budaya, bahkan juga kuliner, ya bisa bertempat juga nanti di sini. Jadi nggak statis ya, living space ya ini. Living museum. Nah kalau biasanya kalau kita keluar negeri ya Pak Fadli, yang pertama mungkin yang menjadi wajib lah untuk kita kunjungi itu adalah museumnya, museum nasionalnya. Karena dari situ kita bicara misalnya kayak di Paris ada Museum Louvre atau kita ke London ada British Museum. Nah itu kan mencerminkan bukan saja sejarahnya tapi wajah dari bangsa itu sendiri. Nah kira-kira, nah saya lihat ini banyak sekali pengunjung asing ya. Mungkin mereka turun dari kapal pesiar ini. Mereka datang ke sini. Kira-kira impresi apa yang Pak Fadli ingin mereka miliki ketika masuk dan melihat kita ingin yang ada di sini? Masyarakat termasuk ya masyarakat dari luar internasional datang ke Museum Nasional ini bisa melihat kekayaan budaya kita, kekayaan peradaban kita, kekayaan budaya kita. Saya mengatakan kekayaan budaya kita ini luar biasa. Saya keliling 100 negara gitu ya. Sejak saya kecil gitu ya, maksudnya SMA. Sampai sekarang saya kira tidak ada budaya di luar yang lebih hebat dari budaya Indonesia. Dari sisi keragaman dan kekayaannya. Saya sebut ini sebagai mega diversity. Dan mega diversity ini menurut saya harus benar-benar terefleksi dari museum. Memang museum tidak bisa menampilkan semua. Paling tidak hanya 5-10% dari koleksi yang ada. Tetapi orang datang tadi seperti Mbak Desi bilang, kalau kita ke luar negeri pasti semua interest, places of interest yang dia kunjungi pertama ada selalu museum. Karena dengan datang ke museum 1-2 jam mereka yang belum melihat Indonesia bisa melihat Indonesia, perjalanan peradaban kita dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai yang sekarang bisa terlihat dalam 2 jam itulah kira-kira gitu. Nah, jadi ini berisi sebuah journey pengalaman dari sebuah bangsa dan museum itu menjadi etalase, menjadi wajahnya tadi gitu, wajah paling depan, menjadi etalase peradaban dan etalase budayanya gitu. Iya, dan perjalanan kita kan lumayan sangat panjang sekali ya dari Pithecanthropus itu juga ada di sini. Makanya kita pamerkan. Sampai sekarang ya, jadi betul-betul prasejarah itu ada di sini ya, di istilahnya di Nusantara ini. Temuan dari semua manusia purba yang ada di dunia, Pithecanthropus erectus, Homo erectus itu 60% ditemukan di Indonesia, di Afrikanya beberapa, di Eropa, dan kita ada di Jawa, ada di Nusa Tenggara, ya. Dan masih saya kira akan ada temuan-temuan lain yang bisa mencengangkan nantinya. Tapi jelas 60% dari Homo erectus dan Pithecanthropus itu ada ditemukan di sini. Artinya kita ini bisa mengatakan Indonesia ini adalah peradaban tertua di dunia. Belum lagi nanti ada lukisan-lukisan purba yang umurnya sampai 52.000 tahun. Itu sudah proven pakai uranium series ininya, testingnya. Jadi sekarang lukisan purba tertua bukan ada di Perancis atau di Spanyol. Ini justru ada di Sulawesi, di Maros itu di katanya Maros, jauh Pangkep, lebih sudah tua daripada yang jumlahnya ada di Spanyol bahkan ya. Jauh lebih tua. Di Perancis ya paling tua 35.000 tahun. Kita sudah sampai 52.000 tahun. Bahkan mungkin
ada temuan yang terakhir belum diumumkan, bisa lebih dari itu. Iya. Di Sumatera Barat ada di Gua Lidah Ayer namanya. Itu ditemukan bukti kehidupan 63.000 tahun sampai 73.000 tahun oleh Eugene Dubois tahun 1887. Di Kalimantan itu di Gua Sangkurilang kira-kira ditemukan yang sama. Di Gua Harimau di Palembang, bukan di Palembang, di Sumatera Selatan juga ditemukan peradaban puluhan ribu tahun. Tapi ini terus kita upgrade dan kita perbaiki supaya museum-museum lain yang ada di Indonesia melihat ke Museum Nasional, inilah contohnya. Jadi nggak usah studi banding lagi ke luar negeri ini. Sekarang ini museum nasional, jadi kan Iya. kita banyak sekali memiliki museum, setiap daerah kan tadi disebut ada 400-an lebih ya museum Iya. itu. Museum nasional ini tidak bisa memperlihatkan semuanya tentu saja. Iya. Tadi mungkin hanya 5 atau 10% ya. Iya. Kira-kira pemilihan untuk apa yang kita showcasing itu Pak Fadli, karena ya emang sekarang saya lihat ini sudah jauh lebih bagus ya, sudah direnovasi walaupun belum selesai, tapi ada konsep yang berbeda nggak, yang baru sesuai dengan kebutuhan zaman gitu. Jadi kita akan memulai ini dari yang tadi itu. Yang dari yang prasejarah. Ini storyline-nya ini sedang kita susun terus juga kita perbaiki. Memang ada beberapa pendapat ya, seperti tentu saja ini ada Taman Prasasti dan koleksi-koleksi masa Hindu-Buddha ini luar biasa, sangat berharga gitu ya. Tetapi kita juga ada journey dari beberapa macam peradaban itu, termasuk dari masa lalu, dan ada juga pameran-pameran yang temporer. Ada yang sifatnya etnografi, ada yang temporer sekarang yang sedang kita buat ini adalah kongsi. Ini dengan peradaban, akulturasi peradaban Tionghoa dengan wilayah-wilayah lokal ya ketika itu, dan hasilnya berbeda tentu saja dan menarik. Juga peradaban Islam, masuknya Islam di Indonesia. Ini apalagi di musim bulan Ramadan ini sedang kita persiapkan ya, menjelang Idul Fitri. Ini tentang masuknya Islam ke Indonesia, karena ternyata temuan baru itu bisa mengubah teori. Islam masuk di Indonesia ini justru dari abad pertama Hijriah, dari situs Bongal. Jadi bukan lagi dari abad ke-13, tapi dari abad ke-7 Masehi sudah masuk. Ditemukan ratusan koin-koin dari dinasti Umayyah. Dan banyak lagi, artinya Nusantara ini kaya. Jadi storyline kita sedang kita perbaiki, paling tidak terrepresentasi, termasuk juga regalia-regalia kerajaan-kerajaan Nusantara, koleksi emas, koleksi perunggu, koleksi dari berbagai temuan-temuan. Ya, sekali lagi tidak bisa menampung, tapi kita ada yang khusus, misalnya untuk manusia purba, kita punya 5 museum manusia purba di Sangiran. Itu ada dengan klaster-klasternya. Nah, nanti ada lagi yang spesifik di beberapa tempat lagi. Ada yang memang di daerah tertentu yang memang kuat dengan koleksinya. Gitu. Ya, tapi di sini mungkin ada semacam ringkasan dari journey ya, dari perjalanan kita dari prasejarah sampai sekarang ini. Dan sekarang kalau kita lihat kan agak beda ya, beda zamannya serba digital, zaman teknologi, dan zaman mungkin ya dunia maya lah istilahnya. Mau tidak mau kita harus beradaptasi. Nah, apa yang bisa membuat khususnya generasi penerus ini masih merasa bahwa ini museum nih, saya harus ke sana gitu? Pertama memang Mbak Desi, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi. Misalnya ada pameran imersif. Kemudian kita lihat juga ada yang lukisan-lukisan dari seorang maestro Pirngadi tentang wajah-wajah Nusantara. Nah, itu orang bisa berpotret di situ, kemudian kira-kira dirumuskan dia lebih dekat ke
suku apa gitu ya, atau etnis apa. Kita kan punya Saya suku Minang, 700. Pak. Iya, sama gitu. Sama, jadi mungkin 718. kita nanti lihat ya apakah ini Tapi bisa kaget bisa. nanti. Nah, karena kita ini kan campuran one dari of the semua oldest ya. melting pot in the world gitu. Jadi kita ini melting pot salah satu yang paling tua menurut saya di dunia, karena ada orang yang datang dari barat, dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, dari mana-mana udah bercampur baur. Kalau Amerika kan melting pot baru, nah, kita ini melting pot lama gitu yang udah ribuan tahun. Nah, saya melihat bahwa sentuhan digital itu banyak. Kemarin waktu pameran itu juga kita Homo erectus ya ada sentuhannya, begitu juga beberapa pameran lain. Selain tentu saja dengan standarisasi, ada barcode dan informasi-informasi yang lebih aktual. Tapi ini terus kita upgrade dan kita perbaiki supaya museum-museum lain yang ada di Indonesia melihat ke Museum Nasional, inilah contohnya. Jadi nggak usah studi banding lagi ke luar negeri ini. Ini bisa dijadikan contoh ya, karena saya Benchmark. biasanya kalau kita lihat khususnya di daerah itu ya istilahnya mungkin deskripsinya susah dibaca, Ya, dan kadang-kadang agak gelap, mungkin agak berdebu, Lampunya berdebu, dan lain sebagainya. Ada dioramanya bagus, iya. tapi kadang-kadang ya mungkin bisa digerakkan atau pakai AI dan lain-lain. Iya, jadi kesannya itu lebih kayak mengunjungi satu tempat yang wah ini benda-benda mati lah istilahnya, tidak ada semacam involvement. Nah, kalau di sini anak-anak muda mereka bisa masuk ya ke dalam tadi immersive itu, supaya bisa menjadi bagian ya dari pameran itu. Dan juga ada respon tadi dari IT ya terhadap artefak ini. Jadi ini menjadi semacam jembatan dari tadi lagi masa lalu dan masa kini gitu. Dari generasi yang lama sampai generasi Gen Z dan lain-lain. Yang mungkin terus kita perbaiki juga, nanti kita akan buat cafe yang bagus. Mungkin ada yang high end, ada yang UMKM gitu ya. Sehingga mereka bisa ketemu di museum. Bisa museum date gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu ya bukan saja tujuan wisata tapi tujuan gaul juga kan. Iya. Apalagi kalau ada tokonya, souvenirnya, merchandisingnya itu biasanya antrenya paling panjang itu kalau ke museum. Betul. Seperti di New York kan, kalau kita datang ke New York pasti orang harus ke MoMA atau ke London tadi British Museum. British Museum. Louvre. Itu dulu sebelum dulu tuh saya antri bisa 2 jam. Iya. Sekarang untung karena orang bisa pre-order kan tiketnya, jadi yang digital jadi tidak lagi. Iya, dan orang juga. Tapi kita kemarin waktu akhir tahun ya ada liburan, itu Museum Nasional pengunjungnya mencapai rekor tertinggi. Berapa? 12.750 sehari. Sehari? Ya, dan beberapa kali di atas 10.000. Tapi rata-rata selama ini berapa? Setahu Pak Fadli? Dulunya mungkin 1.000, 2.000, terus meningkat menjadi 5.000, 6.000 lah kalau di hari-hari biasa gitu ya. Tapi yang tertinggi itu yang tercatat kemarin itu 12.750. Wow, luar biasa. Mungkin karena sudah direnovasi dan lebih menarik ya. Lebih menarik, dan salah satu tujuan wisata ya, wisata sejarah. Dan ini kan juga meskipun tidak terlalu mahal, terjangkau, berbayar ya. Tapi juga antri mobilnya juga cukup panjang untuk datang ke museum. Itu sebuah fenomena yang menggembirakan buat saya sih. Dan it's a good news. Iya, gitu. It's good news dan juga perlu ya, karena bukan saja masalah apresiasinya, tapi kan museum kan ini bukan sesuatu yang murah ya. Istilahnya kalau ada pendapatan sehingga kita bisa melestarikannya juga kan lebih bagus ya. Betul. Kita mungkin sambil duduk ya Pak Fadli, bicara apa saja kita ini yang bisa kita nikmati di Museum Nasional ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali di ruang yang berbeda. Silakan Pak. Ayo. Harus ada national pride atau nation's pride kita itu berangkat dari kekayaan budaya, keberagaman kita, dan ekspresi-ekspresi budaya yang luar biasa yang tergambar sedikit banyak dari koleksi-koleksi museum kita yang merupakan masterpiece. Gitu.
ini dalam rangka 130 tahun Pithecanthropus. Dan ini baru pertama kalinya fosil-fosil asli dipamerkan dalam 130 tahun. Coba Mbak Desi. Oke, Mbak gimana? Desi coba. Silakan. Saya berdiri sini. Iya. Bener nggak Minangkabau? Oh. Wah, Makassar. Waduh, Makassar. Coba saya nyoba nih. Coba Makassar ini. Makassar. Wah. Ini Iya, Papua. dari ratusan ini ya. Wah. Bali. Waduh, kali ini katanya piring aja. Oh. Jadi sejak kita merdeka, langsung kita meminta barang-barang historis kita diminta nih, dimulai oleh Yamin. Terakhir Arca, katanya arca. mereka justru mengembalikan dengan sukarela ya, yang Iya, di semua Belanda. sukarela, Semua harus sukarela. Masih ada yang tersisa di Belanda, Pak Fadli? Masih banyak. Masih banyak. Banyak sekali. Jadi ini nanti apa rencananya ke depan, satu persatu mau dikembalikan? Satu persatu kita atau? minta, saya juga sudah bicara dengan Wakil Menteri Kebudayaan Belanda, bahkan keris-keris bersejarah, keris yang Teku Umar, keris yang Diponegoro, ada kerisnya Sultan-Sultan di Jawa, Hamengkubuwono, Pakubuwono, kita minta kembali. Saya dari hari pertama jadi Menteri Kebudayaan, saya bilang kita harus reinvent Indonesian identity. Reinvent Indonesian Identity, reinventnya seperti apa? Mungkin kita sambil Iya. duduk ya. Oke. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini di Museum Nasional saya ditemani Menteri Kebudayaan kita, Pak Fadli Zon, dan kita sambil lihat-lihat ini. Iya, Museum Nasional yang harusnya menjadi kebanggaan kita semua, tapi ini sepertinya masih belum 100% selesai ya Pak Fadli? Gimana? Masih dalam proses penyelesaian ya, mudah-mudahan kita akan percepat, karena memang proses ini sudah cukup lama, sejak 2013 sebenarnya. Nah, kita berharap kita akan percepat ini, akselerasi untuk penataan koleksi juga. Tadi story Ya, line-nya, journey-nya seperti journey-nya, tata pamernya, dan terutama juga pembinaan SDM. Pembinaan SDM untuk tour guide-nya, kuratornya, edukatornya, dan juga kalau kita lihat penataan informasi-informasi biar lengkap itu, Mbak Desi. Biar lengkap dan menarik dan interaktif juga kan Interaktif. ya. Apalagi kalau kita di sini mungkin banyak anak-anak sekolah yang Betul. datang ke sini ya Pak Fadli. Yang paling banyak itu 12.000 ya. Nah, 12.750, itu hampir dalam- 13.000. Dalam satu hari waktu itu kenapa kira-kira apa Pas yang liburan. membuat- pas liburan. Iya. Jadi Tapi sebenarnya hari potensialnya- kedua dan hari sebelumnya juga di atas 10.000, 11.000, 12.000, ya hampir sama gitu. Tapi yang peaknya itu, puncaknya itu 12.750. Artinya kita punya potensi, dan ini menurut saya kabar yang menggembirakan. Artinya orang bisa melihat langsung secara fisik, inilah intangible cultural heritage dan tangible cultural heritage kita yang ada di museum ya, yang menurut saya merupakan kekayaan nasional kita, national treasure kita. Dan kalau kita lihat di sini, kita bangga menjadi orang Indonesia. Ini harus ada national pride atau nation's pride kita, itu berangkat dari kekayaan budaya, keberagaman kita, dan ekspresi-ekspresi budaya yang luar biasa yang tergambar sedikit banyak dari koleksi-koleksi museum kita yang merupakan masterpiece. Iya. Gitu. Saya lihat Pak Fadli ini kan sangat-sangat tertarik terhadap sejarah ya, dan paham sekali, dan kita lihat tadi koleksi buku dan bacaannya khususnya mengenai ya prasejarah di Nusantara ini. Sebagai sekarang menjadi Menteri Kebudayaan ini pertama merasa cocok nggak ini sebagai tugas ini sesuai ya. dengan passion berbicara
dengan hati? Sebenarnya sesuai dengan Sesuai. passion saya, karena sebenarnya saya ini orang budaya yang masuk politik, bukan orang politik yang masuk ke bidang kebudayaan. Jadi saya udah membangun perpustakaan, rumah kreatif, rumah budaya di 5 tempat lah. Dan memang saya dari dulu mencintai heritage Indonesia dan ekspresi seni budaya kita, termasuk film, musik. Musik juga saya mengumpulkan kaset, ada 29.000 kaset Indonesia. Rumahnya seperti museum juga dong kalau begitu. Iya, ada vinyl, 13.000 vinyl Indonesia. Wow. Master musik. Wayang, saya juga jadi kolektor terbesar lah, 8.000 wayang. Kemudian fosil, numismatik, stamps, pokoknya segala macam yang berbau heritage Indonesia. Jadi ya bagi saya ini sesuatu yang menarik, challenging, dan karena kita bisa membandingkan juga dengan negara-negara lain, ya kita bisa tahu apa yang perlu dan harus kita lakukan. Jadi lebih sekarang bukan saja hobi, tapi ditugaskan harus menjaga, merawat, melestarikan, memajukan ya budaya kita. Pasti ada strateginya, yang apalagi dari seseorang yang memang sangat passionate ya dengan heritage. Ya, selain museum, kita kan punya cagar-cagar budaya yang banyak sekali, Mbak. Puluhan ribu cagar budaya kita itu. Tapi cagar budaya nasional masih 228. Tapi potensinya puluhan ribu, ya, luar biasa. Kemudian juga warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage kita. Yang di tingkat nasional itu yang sudah terdaftar itu 2.213. Di UNESCO kita sudah inskripsikan sekitar 16. Nah, potensinya sekali lagi yang intangible cultural heritage juga luar biasa banyak. Jadi kita harus menjadikan budaya kita ini benar-benar national treasure. Jadi bukan hanya kekayaan nasional itu hanya batu bara, nikel, tapi budaya. Iya. Dan memang harus ada kesadaran. Budaya inilah yang menurut saya akan menjadi modal besar kita. The power of culture gitu ya. The power of culture ini bukan hanya untuk identitas jati diri, tapi juga bisa menjadi ekonomi budaya, bisa menjadi industri budaya, bisa menyumbang sangat besar dan sustainable kepada biaya pembangunan kita. Karena budaya ini kan soft power. Kalau kita lihat Korea misalnya dengan Korean Wave, Korean Hallyu, mereka milih film, milih K-pop, itu sumbangannya berapa puluh miliar dolar. Luar biasa. Dan anak-anak di Indonesia, bukan di Indonesia, seluruh dunia paham itu Iya, semua. makanya. Mereka Itu kan bagian dari diplomasi. Mengkonsumsi budaya Korea Selatan. Nah, bagaimana supaya masyarakat bukan saja internasional, tapi nasional sih mengkonsumsi apa yang kita miliki. Inilah tugas kita. Jadi mungkin lebih ke strateginya. Kita kan tadi ada yang tidak benda, yang intangible sama tangible, ya. Kita juga ada yaitu ragam budaya, ragam bahasa, tradisi, tari-tariannya, tapi ada yang seperti kita lihat sini benda-bendanya. Tapi banyak sekali yang seperti pakaian dan lain. Ini bagaimana Pak Fadli? Pertama, menurut saya memang ada pelestarian, pelindungan di situ. Tapi yang lebih penting adalah pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan. Jadi pemanfaatan ini dari modal budaya yang kita miliki, cultural capital kita, ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin tadi. Nah, tentu harus berangkat dari manusia, dari orangnya dulu. Bagaimana orang Indonesia mencintai budaya Indonesia. Ini harus di-reintroduce, harus diperkenalkan kembali, harus diajak lagi, harus semakin dipromosikan, harus dihidupkan narasinya, literasinya, edukasinya. Lalu kalau kita lihat, yang paling penting juga adalah bagaimana pop culture yang ada di kita itu, apakah di film atau musik, ini yang harus kita benar-benar kembangkan, karena ada perintah dalam konstitusi kita pasal 32 Undang-Undang Dasar 45
negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kita diperintahkan untuk ikut berkontribusi bagi peradaban dunia. Saya melihat bahwa pop culture kita nih luar biasa. Film kita ekosistemnya semakin maju. Musik, mungkin musik di antara musik itu yang asli Indonesia ya. Walaupun ada pengaruh dari luar, dangdut itu bisa menjadi pop culture kita. Keroncong, ya tapi dangdut lah yang audiensnya lebih banyak gitu ya. Itu bisa menjadi pop culture yang bisa mendunia kalau kita kemas sedemikian rupa. Jadi tugas Kementerian Kebudayaan adalah membangun ekosistem budaya, baik itu di tradisi maupun kontemporer. Misalnya seni pertunjukan, teater, musik, film, dan juga sektor-sektor atau ekspresi budaya lainnya. Museum itu bisa menjadi multifungsi, tempat berpameran, art space, tempat berekspresi, segala macam gitu ya. Dia menjadi sebuah cultural enclave, sebuah kantong budaya gitu. Contohnya misalnya pakaian ya, kebaya. Kebaya ataupun batik ataupun ya kalau dulu kan sanggulan dan lain. Iya. Ini sesuatu yang sangat-sangat Indonesia, Pak Iya. Fadli, saya lihat ini. Bagaimana ini juga bisa dilestarikan dan kita juga bangga dan mau kembali ke budaya kita dari segi ya yang kita miliki selama ini, warisan yang kita miliki. Kalau kita lihat batik ya, Mbak Desi, batik ekosistemnya sudah jadi. Kalau kita lihat tahun 70-an, 80-an kan siapa sih yang menggunakan batik? Jarang sekali orang menggunakan batik. Tapi sekarang batik sudah menjadi sebuah lifestyle, sudah hidup. Orang memakai batik dengan beragam bahan, sudah dengan style, dengan gaya macam-macam. Setiap daerah bahkan mempunyai batik sendiri. Organisasi punya batik sendiri. Dulu hanya Korpri yang punya. Sekarang semua. Kementerian pun ada batiknya. Nah, maksud saya batik nih salah satu contoh di mana ekosistemnya sudah jalan. Mungkin nanti tenun, ikat, lalu songket, lalu tadi kebaya. Kebaya ini ada satu momentumnya. Kemarin sudah diakui oleh UNESCO dalam satu joint nomination dengan negara-negara ASEAN. Jadi ini sudah bagus. Dan kebaya Indonesia itu paling banyak ragamnya. Dari Batak, Minang, sampai Bali, Jawa, Sunda gitu ya. Sampai Indonesia Timur. Ragam kebaya kita tuh luar biasa. Nah, ini menurut saya ekosistem akan tumbuh karena orang merasa ada semacam identitinya tuh bisa terwakili oleh fashion itu. Malah sekarang yang lebih maju lagi dalam menghidupkan kembali fashion Nusantara ini atau wastra Nusantara, kain-kain Nusantara ini. Ditambah lagi dengan satu kesadaran baru tentang sustainability, tentang environment. Ada sustainable fashion. Saya menyebutnya itu responsible fashion. Jadi menurut saya ini akan lebih bisa lagi diterima oleh dunia gitu. Nah, dan ini lebih relevan dengan zaman sekarang, masa kini. Ini penting ya. Penting. Apalagi fashion yang terdiri dari mungkin bahan-bahan yang daur ulang atau bahan yang ini environmentally friendly, gitu pewarna ya. alam. Nah, tadi SDM kan. Kalau misalnya kita melihatnya mengelola, menata, mendata, ini kan ada ilmunya ya. Kalau di galeri atau museum ada kuratornya, ada mastermind-nya lah, karena tidak mudah
ini kan it's a science ya. Ini bagaimana di Indonesia ini cukup nggak dengan begitu besarnya Kurang. national treasure ini? Tapi kalau Sangat kita kurang. tidak paham bagaimana merawatnya atau mendatanya atau Saya kira kita itu sangat kekurangan ahli-ahli, misalnya museologi, ya. ahli atau kurator di bidang permusiuman, itu sangat sedikit. Kita juga masih kekurangan ahli cagar budaya, Etnografernya, etnografer, terus kita kekurangan antropolog mungkin bahkan ahli-ahli pemugaran, ya dan lain-lain. Karena ada kecenderungan orang menganggap bahwa itu adalah profesi yang mungkin kurang menjanjikan secara finansial. Ada anggapan begitu. Padahal kalau kita lihat di luar negeri, justru keahlian-keahlian itu sangat diapresiasi. pendidikannya itu luar biasa tinggi. Iya, sangat tinggi dan diapresiasi baik secara intelektual dalam status sosialnya maupun secara keekonomiannya gitu. Nah, ini yang ke depan saya kira kita mudah-mudahan ada Tapi kesadaran. bagaimana ya caranya? Karena ini kan harus melalui proses edukasi yang benar. Biasanya saya lihat itu justru lebih tertarik itu orang-orang asing datang yang memberikan bantuan kolaborasi. Kalau sudah ada atau kesadaran dan kemudian di daerah-daerah juga tumbuh museum-museum yang didatangi oleh banyak orang, saya kira dengan sendirinya tadi tercipta ekosistemnya, Mbak. Tapi dimulai dengan satu kesadaran, pembangunan SDM, museum-museum ini harus direvitalisasi supaya menarik, supaya relevan, sehingga museum itu bisa menjadi multifungsi, tempat berpameran, art space, tempat berekspresi, segala macam gitu ya. Dia menjadi sebuah cultural enclave, sebuah kantong budaya gitu. Dan ini yang saya kira perlu kita duplikasi di daerah-daerah. Sehingga nanti orang akan muncul kesadarannya, akan muncul apresiasinya bahwa kita mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa. Bangga kita sebagai harus orang mulai Indonesia. di sekolah ya ada pelajaran sehingga ya mungkin ke depan lebih banyak anak-anak yang memilih jurusan AI atau robotics atau tapi bagus nggak apa-apa karena ini bisa diterapkan untuk cara kita mengapresiasi ya. Dan jangan salah juga kita ini juga belum melakukan appraisal terhadap kekayaan yang luar biasa ini. Nah, kalau kita appraisal berapa harganya fosil tadi, patung tadi? Wah, itu nggak bisa. Ya, tapi kita harus supaya ada orang apresiasi. Dan juga ada edukasinya. Selain itu juga kita melihat bahwa kekayaan-kekayaan budaya ini bisa dimanfaatkan, misalnya IP-nya. Kan ke depan ini zaman IP, intellectual property. Ya. Kalau kita lihat Smithsonian, gambarnya Smithsonian saja yang dari grafiknya ya sudah menjadi IP. Tidak boleh sembarangan Louvre orang menggunakan. juga begitu. Nah, kita bisa banyak dari arca-arca, dari koleksi-koleksi yang ada bisa menjadi IP sendiri yang bisa mendatangkan juga ekonomi budaya. Dan harus ada inovasi ya, kan kita punya teknologi, taruhlah misalnya kalau kita seperti ini yang Elevas ini. Bagus misalnya kalau kita ke sini ada QR code-nya kan, kemudian dari situ seolah-olah ya tadi kan imersifnya, tapi bisa belajar di mana teknologi itu justru membuat pengalaman ya, experience. Iya, betul. Berkunjung satu museum itu menjadi hidup. Kita gitu. mengarah ke sana kok. Iya, immersif kita sudah ada dan nanti di beberapa tempat. Kemudian kita berharap nanti AI terus juga kita gunakan. Apa yang menjadi program prioritas Pak Fadli yang wah ini harus nih 5 tahun ini harus? Iya, memang sudah kita canangkan. Dan sudah ada beberapa item mulai tadi museum, cagar budaya, sampai seni budaya, film, musik, ekspresi ekspresi budaya lain, tradisi dan juga kontemporer.
karena kita sebagai kementerian baru mempunyai keleluasaan di dalam membuat satu struktur organisasi, jadi sekarang kita berusaha semua yang menjadi bagian itu didorong untuk dihidupkan. Jadi kebudayaan ini harus menjadi omnipresent, harus hadir di mana-mana, di tengah masyarakat, harus dibangunkan dulu kesadaran masyarakat gitu, sehingga prioritas-prioritas kita itu cukup banyak. Tadi ada perwakilan-perwakilan dari yang tradisi, yang kontemporer. Tapi bentuknya dalam apa? Musik, Pameran atau pertunjukan, pagelaran, program atau kegiatan, apa program? kemudian juga capacity building. Misalnya kalau untuk film nanti kita akan membuat master class untuk pembuatan skenario. Kita cari bottleneck-nya di mana dari ekspresi budaya. Misalnya dalam film, menurut saya bottleneck itu ada di skenario film. Kita begitu kaya cerita, tapi kita kekurangan para penulis skenario film yang mumpuni. Sutradara banyak yang hebat, aktor banyak yang hebat, ya. Apalagi kru-kru film. Tapi dalam skenario film, kita perlu belajar lagi dari negara-negara tetangga kita. Bagaimana menghasilkan satu cerita film yang tidak mudah. Tapi ini nanti apa kolaborasi atau bekerja sama dengan siapa, dengan institusi apa, Pak Dwi? Jadi kita bikin... pasti harus dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan organisasi, dengan para insan perfilman, insan musik, insan seni pertunjukan. Itu selalu kita berkolaborasi karena pada ujungnya mereka lah para pelaku budaya itu. Apa sih pemerintah? Pemerintah ini kan membangun, memfasilitasi, regulasi, menciptakan ekosistem tadi gitu loh. Kekayaan budaya itu kan kekayaan yang bisa panjang, lestari dibanding kekayaan yang ekstraktif. Kalau dari segi ini kan sekarang kan ada budget constraint, pengetatan ini, efisiensi dan lain sebagainya. Ini kan kebudayaan ini it's a national treasure. Iya. Harusnya Tapi upaya untuk iya. kita fokus ke situ kan juga memerlukan sumber atau resource yang besar. Ini bagaimana? Saya kira tentu kita harus beradaptasi. Sebenarnya pengetatan itu lebih kepada hal-hal yang inefisiensi. Contohnya? Banyak. Misalnya kalau kita melakukan studi banding. Itu nggak terlalu penting ya? Penting nggak sih? Ya kan? Kita udah tahu kok yang namanya Louvre itu seperti apa, yang namanya MoMA seperti apa. Dan nggak harus ke sana kok, sekarang exactly. tinggal... Itu kan namanya inefisiensi sebagai contoh. Nggak perlu kita kan studi banding. Kalau kita mau mendatangkan orang, mau ahli, sekarang ini kan nggak perlu ahlinya itu didatangkan dengan tiket, bisnis, dengan hotel, dengan yang lain, kan cukup dengan Zoom. Jadi itu selama ini memang itu yang dilakukan ya? Iya. Tidak efisien ya? Inefisiensi jadi kita penggunaan memang, budget? Kebocoran kita itu memang banyak. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu memang benar kok. Banyak sekali. Apa yang bisa kita lakukan dengan 100 juta, akhirnya bisa membengkak 150 juta. Barangnya nggak jadi-jadi. Ya. Prosesnya dan post-prosesnya panjang sekali. Mungkin lebih banyak hilang di ini juga di nggak jelas. Loss in loss. Kebocoran lebih dari 30% ya ini. Tapi harusnya sekarang jadi prioritas itu harus kemana dengan budget yang memang sudah di... Dengan budget ini kita harus lebih kreatif. Pertama memang ada skema public-private partnership. Kita juga mengundang misalnya dalam museum dan cagar budaya ini, saya mendirikan namanya Board of Trustees gitu ya, atau Dewan Penyantun. Seperti kayak para Rockefeller-nya gitu. Para filantropis. Kalau di Amerika begitu ya? Iya. Mereka semua, tapi mereka tuh mendapatkan insentif dari pemerintahnya, dari pajaknya. Ada yang dapat insentif, ada yang enggak, Mbak. Ada yang memang dia pure filantropis, karena kecintaannya gitu.
Ada yang memang mengharapkan ada satu tax deductible atau apa macam-macam. Nah, tapi banyak juga yang memang filantropis murni yang memang mempunyai kepedulian. Kalau kita lihat di British Museum, di museum-museum di Amerika atau di negara-negara lain, mereka menyumbang kemudian sumbangan itu di Ya, jadi misalnya plat, ruangan gitu. ruangan siapa. Tergantung gitu. berapa besarnya sumbangan, menjadi ruangan kah, atau menjadi semacam pojok lah, menjadi corner, atau menjadi plat paling tidak sebagai acknowledgement. Sekarang saya membuka itu sudah mulai banyak orang yang mau menyumbang. Kemarin kita dapat 47 arca pengembalian dari Gothic Swan. Ada yang mau menyumbang lampu-lampu dari abad ke-19. Ada 112 lampu untuk museum nasional dan mungkin museum yang lain. Untuk renovasi misalnya Iya. ini kan perlu ini budget Betul. juga. Dan memang relevan. Jadi kita juga membuka, ada yang mau menyumbangkan koleksi perunggu. Ada koleksi meriam. Ada macam-macam, tentu kita kurasi juga. Jadi ada mulai kesadaran. Karena kan kita ini kan juga nggak akan membawa mati sih ya. Koleksi-koleksi Dan juga itu. harusnya kan ini sesuatu yang harus dibagi dan Exactly. dipamerkan ya. Ini harus menjadi shared knowledge gitu. Jangan hanya ini buat Dinikmati sendiri. Ya. bukan mendingan kalau dinikmati tapi jadi tempat debu gitu. Oh, iya, Ini kan iya, biasanya gitu, wah kolektor tapi tidak pernah diapresiasi. Nah, jadi budget itu menurut Pak Fadli itu bisa ya kalau kita Bisa kita atasi. Dan juga pada hal-hal tertentu saya kira kita bisa meminta juga. Kalau dari segi pendataan ini kan semua harus mau tidak mau ya didata, mungkin didigitalisasi karena semua ini tidak ada artinya kalau tidak ada inventorinya. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Bagaimana? Jadi sedang kita lakukan pendataan. Saya minta kepada Kepala Museum dan Cagar Budaya melakukan pendataan terhadap seluruh aset museum dan cagar budaya kita. Museum Nasional ini misalnya, datanya berapa persisnya? Ada. Anda pernah lihat belum Pak Fadli? Ada, tapi saya minta diverifikasi. Kemudian kan ada yang sempat terbakar, hampir 900 item yang terbakar. Nah, ini kan kita juga harus ada replacement dari koleksi-koleksi yang lain. Lalu selain di data, verifikasi, barangnya ada di mana? Lalu bagaimana kondisi artefak itu, kondisi koleksi itu. Ini sedang kita ketatkan dan bagaimana kemudian penjagaannya, security-nya. Itu. Ini yang sedang berlangsung. Nggak mudah. Nggak mudah. Lagi-lagi ini terkait dengan infrastruktur, SDM gitu. Tantangan terberat ya dan terbesar dalam ini menata ini budaya kita. Menurut saya tantangan terbesar itu adalah SDM kita. Mindset. Mindset. Apa yang perlu Harus ada sense of belonging, harus ada passion. Baru orang itu bisa jalan. Kalau dia merasa tugas ini memberatkan, agak berat juga gitu. Apalagi kalau ada kecenderungan, ya dulu ya, nggak tahu sekarang, di daerah-daerah tertentu atau di birokrasi tertentu, kalau orang itu mau dibuang, itu dibuangnya ke museum, ke perpustakaan. Itu kesalahan Padahal besar. ini semua pengetahuan sumber knowledge itu tuh ada di situ. Iya. Tapi itu masalah mindset. Tapi ini susah mengubahnya dalam waktu hanya. Saya kira ada kecenderungan bisa berubah. Kemarin saya bicara di retreat di depan gubernur, bupati, wali kota, tentang taman-taman budaya di daerah, museum-museum daerah, perlunya dinas kebudayaan. Ya, tentu kita tidak bisa memaksa, tapi semakin banyak yang punya kesadaran. Karena mereka juga akhirnya didorong juga dari bawah. Kekayaan budaya itu kan kekayaan yang bisa panjang.
lestari dibanding kekayaan yang ekstraktif. Ya, batu bara pasti akan habis, Iya. nikel akan habis, tapi budaya kita bisa sustainable. Karena kan semakin lama semakin kaya Iya, dalam perjalanan waktu. Cuman kan kita memang itu ya, harus bisa merawatnya, Iya. harus bisa mendatanya, harus bisa mengelolanya. iya betul. Dan yang lebih penting lagi bisa mengapresiasi. Mungkin akhir kata Pak Fadlizon setelah taruhlah mengelola ini 5 tahun ya, apa kira-kira legacy yang ingin ditinggalkan atau merasa wah ini this is the way it should be Iya, gitu, bahwa pertama adalah- kebudayaan kita ini beginilah. Pertama tentu pemajuan kebudayaan itu memang harus terasa kehidupannya di setiap orang Indonesia, komunitas, di masyarakat, di bawah ya. Hidupnya kembali budaya, kesadaran budaya, preservasi budaya, sehingga dia akan berjalan sendiri sebagai sebuah ekosistem tadi. Lalu legacy yang kita ingin tinggalkan bahwa industri budaya, ekonomi budaya itu bisa menjadi sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Jadi the power of culture ini, Bisa jadi sumber ekonomi sumber ekonomi yang ya, besar. seperti Korea Selatan lah atau Iya. Korea Selatan itu contoh. Hollywood kan juga, Ya, Hollywood, karena dia Amerika juga ya. soft power ya. Tapi apapun misalnya mau bikin kaos, ada IP-nya budaya, apa kain, batik, bahkan kemarin saya lihat festival Noken, Noken dibikin fashion luar biasa bagus ya. Apapun bisa, karena tergantung kita manusianya kreatif apa tidak. Indonesia seharusnya kan paling kreatif. Iya. Sangat-sangat kreatif, baik dalam Iya. hal yang positif maupun negatif, tapi memang harus dikelola secara profesional kan ya. Iya. Mindsetnya itu yang harus di. Ya, mindset, dan nanti dengan sendirinya Ya. dia akan terus hidup menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang hidup. Jadi itulah, kalau infrastruktur ya tentu mengaktifasi semua museum yang ada, mengupgrade semua museum yang ada, cagar-cagar budaya yang ada gitu ya. Sampai desa itu kalau bisa ada museumnya, desa-desa yang unik Dan dirawat. dan dirawat. Saya meresmikan museum desa di NTB. Ada juga desa-desa di lain-lain gitu. Bahkan perorangan, individu, bahkan wartawan, mungkin Mbak Desi juga suatu Kolektor. yang bikin. Harusnya ada museum seperti Rendra, Mohtar Lubis, Pramudia Anantatur, Taufik Ismail, itu harusnya sendiri-sendiri ada. Kalau kita lihat di Rusia itu hampir setiap penyair ada museumnya. Pushkin dari tahun 1700-an masih ada. Dostoyevsky ada. Yasnaya Poliana tempatnya Tolstoy. Rumahnya masih utuh, museumnya ada, makamnya ada di situ. Kita di banyak orang besar, Sultan Takdir Ali Syahbana, ya, Nur Sultan Iskandar, macam-macam lah, Ya. terlalu banyak. Terlalu banyak, mungkin harus ada prioritas. Tapi sayangnya belum. Belum. Kita belum ada misalnya museum film yang representatif. Kita belum ada museum musik yang representatif. Kita belum ada museum fotografi. Kita belum ada museum surat kabar. Museum pers yang representatif. Coba di mana, Mbak? Ya. Pernah ada sih, Rosana Kudus saya pernah lihat di Bukit Tinggi, tapi Di itu juga Amaistia, iya. tidak terlalu Iya. dirawat dengan baik ya. Intinya banyak sekali yang Banyak sekali. kita miliki. PR kita banyak. PR-nya banyak. Tapi PR-nya dimulai dari sini, kapan Museum Nasional ini mau rampung 100% Mbak Fadli dengan full capacity untuk Kita menggait harapkan dalam- banyak pengunjung. Mudah-mudahan dalam kita ngebut kok ini 1-2 tahun ini kita harapkan bisa lebih full capacity gitu ya. Iya, kita ya mudah-mudahan ya sesuai dengan schedule karena ini Tapi tempatnya juga bagus ini sekali. kan sebagai contoh benchmark. Nah, yang lain-lain kita harus lakukan hal yang Museum Sumpah Pemuda, Museum Kebangkitan Nasional, museum-museum daerah, Museum Fathahillah tuh Iya. yang banyak. Iya, banyak sekali.
harus ada satu harmoni yang sama gitu. Iya, tapi yang jelas ini Orkestrasi yang sama. gaungnya ini di sini. Iya. Museum Nasional. Pak Fadli, Pak Menteri, terima kasih banyak dan semoga sukses. Sekarang Terima kasih. masih mengkoleksi. Masih. Paling banyak apa koleksinya dari tadi katanya plat apa piringan hitam, Piringan buku. hitam, koleksi kaset, mengoleksi koran-koran tua, saya mengoleksi ribuan. Koran-koran tuh. Ya, koran Indonesia yang terbit di Indonesia. Itu ditaruh di mana itu enggak? Ada di rumah kreatif saya di Cimanggis. Enggak rusak itu karena kan koran Dirawat. biasanya dirawat ya. Buku udah pasti, wayang saya ada 8.000. Ada koleksi fosil, ada koleksi batik, koleksi wastra Indonesia, Jadi, koin tapi Nusantara. ada nilainya kan dari ini ada tujuannya lah untuk koleksinya. Bukan Semuanya- hoarding kan. Semuanya saya bukukan. Buku. Sejauh ini tidak ada yang saya jual belikan. Maksudnya memang untuk sebuah koleksi untuk edukasi. Untuk edukasi ya. Oke. Ya. Mungkin lain kali kita ini ya lihat koleksinya Menteri Kebudayaan Fadli Zon itu Boleh. seperti apa. Sekali lagi Pak Fadli, terima kasih banyak atas Terima kasih, insight-nya. Mbak Desi. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.